Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya nak ya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, kita akan melanjutkan bagian yang A, yaitu kebutuhan, kelangkaan, dan tindakan ekonomi. Silahkan anak-anak dibuka halaman 143. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Nah, masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya, ya nak. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan, ya. Jika banyaknya kebutuhan tidak sesuai dengan alat pemuas kebutuhannya, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, di sini pengertian kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas, ya. Kemudian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kemudian, kita akan melanjutkan macam-macam kebutuhan manusia, ya. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 144. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama dapat dibedakan yaitu berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan primer bisa disebut juga dengan kebutuhan pokok, contohnya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap, contohnya olahraga, hiburan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, contohnya mobil, perhiasan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Di mana kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan segera harus terpenuhi. Contohnya, jika kita lapar, berarti kita harus segera makan. Kemudian kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat ini juga. Contohnya, misalnya rencana ingin mengadakan liburan keluarga. Nah, karena saat ini masih pandemi, nah berarti kita bisa menunda acara liburan keluarga ini jika kondisi sudah aman, ya nak ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, dibedakan atas kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, di sini kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya kebutuhan makan dan minum. Kemudian kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar mental dapat berfungsi dengan baik. Contohnya beribadah dan rekreasi. Nah, yang keempat, macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Nah, berdasarkan subjeknya terdapat dua jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Nah, dari sini kita akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 146. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia terdiri dari tempat tinggal, pendidikan,
usia, pendapatan, selera, jenis kelamin. Nah, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi ya nak ya. Nah, contohnya di sini misalnya ibu akan menjelaskan tempat tinggal. Nah, perbedaan lokasi atau wilayah tempat tinggal mempengaruhi kebutuhan manusia. Manusia yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan, ya. Nah, kemudian dari sini kita akan melanjutkan alat pemuas kebutuhan, ya. Nah, dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya, contohnya buku, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Sedangkan jasa adalah benda ekonomi yang wujudnya tidak nyata, contohnya didikan seorang guru, ya nak. Nah, kita lanjutkan. Nah, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Ya, anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 150. Makna kelangkaan terletak pada kenyataan bahwa manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama, terbatasnya sumber daya alam pemuas kebutuhan manusia. Yang kedua, rusaknya sumber daya alam karena tindakan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Dan yang keempat, jumlah kebutuhan manusia meningkat lebih cepat daripada jumlah sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, baik, kita lanjut, yaitu sekarang dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia perlu membuat skala prioritas kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Yakni daftar urutan kebutuhan yang disusun secara berurutan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, anak-anak bisa dilihat halaman 153, di mana dengan skala prioritas kebutuhan kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang terpenting. Nah, di sini contohnya, jika pada skala prioritas kebutuhan pena lebih penting daripada penghapus, maka kita akan memutuskan untuk membeli pena terlebih dahulu, ya nak? Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu tindakan ekonomi. Halaman 155. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian next kita lanjut motif dan prinsip ekonomi, halaman 157. Sekarang kita bahas motif dulu. Motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, motif berasal dari bahasa Inggris yakni motif yang berarti dorongan, di mana dalam ilmu ekonomi dorongan yang membuat orang melakukan tindakan ekonomi. Jadi, motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan ekonomi. Next, kita lanjut. Yang B yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi berlaku baik dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Kemudian yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Seorang konsumen harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan sedemikian rupa
agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, di mana prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu, ya nak. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia, cukup sampai di sini. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan wafri ke Ibu ya nak. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.